Korban penipuan atau scam kerja di Kamboja, Andri mengaku mendapatkan daftar nama WNI yang bisa pulang ke Indonesia. Daftar itu terbagi atas dua jenis, yakni daftar nama korban yang memiliki paspor dan yang tidak memiliki paspor. Daftar nama korban yang tidak memiliki paspor sebanyak 249 nama, dua diantaranya berasal dari Jambi. Sementara daftar nama korban yang memiliki paspor sebanyak 258 nama, dan tiga di antara nama tersebut berasal dari Provinsi Jambi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jambi, yakni rekan Sirilus Krisdianto. Baik rekan Sirilus, bisa disampaikan berapa total pasti korban scam kerja di Kamboja yang bisa dipulangkan ke Indonesia ini? Baik, terima kasih rekan Arin. Menurut pengakuan Andri, korban ini yang bisa pulang ini ada sekira 500-an. Dan itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama itu daftar nama korban yang tak memiliki paspor sebanyak 249 nama. Dua diantaranya berasal dari Jambi. Sementara daftar nama korban yang memiliki paspor sebanyak 258 orang. Tiga di antara nama tersebut berasal dari Provinsi Jambi. Sementara itu, Andri mengabarkan pada hari ini ada sekira 15 orang yang akan berangkat ke Indonesia. Mereka berasal dari Medan dan diantar ke bandara menggunakan mobil dari pihak KBRI. Oke baik, apakah identitas warga Jambi korban scam kerja ini sudah terungkap? Siapa saja mereka, rekan Sterilus? Baik rekan Arif, untuk sementara korban yang berasal dari Jambi itu ada sekira 8 orang. Mereka terdiri dari Andri Budi Sanjaya, berasal dari Jambi, Syehdi, berasal dari Kabupaten Sarolangun, dari Setiawan, Dison, juga berasal dari Jambi, Rangga Gustianto, berasal dari Kabupaten Batanghari, Kabupaten dari Muara Bulian, Rizky Warnizon, Kiki Pratama Putra, berasal dari Jambi, dan seorang wanita, Audi Lidiana Putri, berasal dari Jambi. Begitu rekan. Rekan bisa dijelaskan apa penyebab masih ada ratusan warga Indonesia yang masih terjebak di Kamboja dan belum bisa dipulangkan ini? Baik, hal itu disebabkan untuk Dedi dan Dison terdaftar dalam WNI yang tak memiliki paspor, namun tercatat telah mengurus SPLP. Sementara Rangga, Rizky, dan Kiki terdaftar dalam daftar WNI yang memiliki paspor. Sementara Andri, Syehdi, dan beberapa warga negara Indonesia lainnya belum terdaftar di daftar tersebut. Sehingga hal itu membuat mereka tak bisa pulang. Lalu untuk kabar Audi, Andri mengaku belum bertemu dengannya. Sebab menurut pengakuannya ada banyak WNI yang berada di beberapa titik lokasi tersebut. Seperti di penampungan PKBRI, hotel, ataupun kembali bekerja di perusahaan scam. Begitu rekan. Lebih lanjut, bagaimana langkah konkret dari pihak KBRI Kamboja menanggapi kasus scam yang terus berlanjut ini, rekan Sterilus? Baik rekan, untuk KBRI khususnya dengan Jambi, KBRI dan pemerintah Kota Jambi telah berkomunikasi via telepon. Hal itu disampaikan langsung oleh Andri melalui percakapan kami Tribun Jambi via pesan WhatsApp. Namun dalam pertemuan itu Andri mengaku belum mendapatkan informasi yang detail, sehingga dia hanya mendapatkan informasi yang terbatas. Sebab itu Andri akan bertanya lebih lanjut perihal telepon tersebut dan bertemu dengan pihak KBRI di Kamboja pada hari ini. Oke baik, terima kasih rekan Sterilus atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Jadi kita ada tim yang dibentuk untuk mencegah terjadinya human trafficking ini dan juga kejahatan-kejahatan yang melibatkan warga Kota Jambi. Kemarin sudah ada yang meninggal, ada yang kita sudah urus pengembaliannya. Sekarang masih banyak juga anak-anak kita yang kemudian tertipu dengan tawaran kerja di luar negeri yang katanya di tempat-tempat yang baik, bahkan banyak juga yang ilegal. Oleh karena itu ada tim mulai dari pemberdayaan masyarakat, kemudian dari Kesbakpol tentang hubungan kerja sama tenaga kerja, yang kita juga melalui media sosial menyampaikan jangan mudah tergiur dengan tawaran kerja di luar negeri, apalagi dengan tidak menggunakan dokumen resmi. Nah ini yang sering jadi masalah. Jadi kami terus berusaha untuk mensosialisasikan dan ada regulasinya yang sudah kita pikir, cuma tinggal bagaimana mensosialisasikan secara masif pada anak-anak kita, karena gampang tergiur
dengan tawaran-tawaran pekerjaan dengan gaji yang besar padahal tidak legal. Ini membahayakan sekali. Udah berapa banyak Pak yang mungkin terekspos dalam beberapa tahun? Kami sudah mendapat laporan, jumlahnya cukup banyak, tetapi yang kita selesaikan yang bermasalah. Salah satunya yang meninggal. Ya. Tapi yang tidak, karena ini ilegal, data resminya kan sulit. Beda dengan pekerja ilegal, pekerja legal yang memang basis datanya jelas di KBRI bisa kita dapatkan. Jadi intinya hati-hati dengan tawaran-tawaran kerja di luar negeri dengan dokumen tidak resmi. Yang mungkin yang sekarang ini kan dia tertahan di sana Pak. Mungkin upaya kita untuk awal. Kami akan berkoordinasi karena ini kan kewenangannya tetap di Kementerian Pekerja Migran. Akan berkoordinasi dengan pusat sebagaimana kami juga dulu menyelesaikan permasalahan yang meninggal di sana. Sampai bisa kita kembalikan, kita komunikasi dengan KBRI dan lain-lain. Oke, makasih. Di KBRI Perampungan panas. Di KBRI Perampungan panas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.